Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, tiba-tiba diusung warganet menjadi Wali Kota Depok, Jawa Barat. Poster digital yang memuat foto Kaisang untuk Wali Kota Depok ini viral di media sosial. Pertama kali diunggah di akun Twitter @binyowijaya yang diketahui merupakan sekjen kelompok relawan Ganjar Prabowo Center. Unggahan foto Kaisang berlatar warna merah ini pun langsung mendapat banyak respons warganet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras. Tiba-tiba terdengar sebuah berita jika Kaisang didorong untuk maju dalam Pilkada Depok tahun depan. Jika memang benar, tentu ini sangat menarik. Pasalnya selama ini jabatan Wali Kota Depok selalu dipegang oleh kader PKS. Nah, adalah relawan Ganjar Pranowo Center yang mendeklarasikan dukungan untuk putra bungsu Presiden Jokowi untuk berlaga dalam kontestasi pilkada. Belum ada pernyataan resmi dari Mas Kaisang, namun perlu disambut dengan gembira, dan isu itu disambut oleh PKS dengan gembira juga, karena makin banyak anak muda mau terjun ke politik akan mendorong perubahan dengan lebih cepat. PKS sendiri juga sudah punya kandidat yang bakal diusung di Pilkada Depok tahun 2024 mendatang. Beberapa waktu lalu, Mas Kaisang mengaku tertarik mengikuti jejak bapak dan kakaknya. Tapi apakah turun di kontestasi legislatif atau eksekutif? Belum disampaikan. Mayoritas partai politik juga mengaku terbuka jika Mas Kaisang ingin berlabuh ke partai-partai itu. Mereka bahkan akan mendukung penuh suami Mbak Erina mau bertarung dimanapun, apakah di Solo, Jogja, atau tempat yang lain. Dan pernyataan relawan JP Center ini tentu perlu disambut dengan antusias. Diakui atau tidak, image Depok itu sangat lekat dengan PKS. Kita tahu, bukan hanya Pak Jokowi, tetapi juga anak-anaknya suka tantangan. Kalau Mas Kaisang maju di Solo, nggak asik nih, nggak menarik. Apa? Bertanding sama kakaknya sendiri, meski misalnya tidak melawan kakaknya. Kita tahu kota Solo basis PDI, tentu memenangkan pilkada di sana tidak dianggap istimewa. Mas Gibran dirasa istimewa bukan karena kemenangan di pilkada, melainkan gaya kepemimpinannya yang berbeda, unik dan inovatif. Gayanya Mas Gibran itu. Dan bila Mas Kaisang menerima tantangan ini, bakal menjadi salah satu ajang pilkada yang menarik perhatian publik. Melalui Ketua Umum JP Center, Pak Thomas Junianto, pihaknya akan membuka komunikasi dengan berbagai partai politik yang memiliki kursi di DPRD untuk menyiapkan dukungan. Di DPRD Depok, kursi terbanyak dimiliki PKS, 12 kursi. Sementara Gerindra dan PDIP sama-sama memiliki 10 kursi. Golkar 5 kursi dan PAN 4 kursi. PKB, Demokrat sama-sama memiliki 3 kursi, P3 hanya 2, dan PSI 1. Peningkatan jumlah terbesar wakil rakyat dialami PKS dari 6 kursi menjadi 12 kursi. Luar biasa, bagus. Dengan peta tersebut, bila Mas Kaisang benar-benar tertantang, maka akan terjadi pertarungan yang menarik. Sebab sejak tahun 2006, yang memenangkan pilkada di kota Depok selalu kader PKS. Pak Nur Mahmudi Ismail menjabat 2 periode, tahun 2006 sampai dengan 2011. Dan 2011 sampai 2016 kemudian digantikan Pak Muhammad Idris dari 2016 sampai 2021 dan 2021 sampai tahun depan.
Untuk Pilkada 2024, mereka sudah menyiapkan kader untuk ditarungkan. Dia adalah Pak Imam Budi Hartono nih, yang sekarang menjadi wakil wali kota. Kebetulan 2024 masa jabatan Pak Jokowi juga berakhir. Akankah Mas Kaisang dapat dengan mudah memenangkan pertarungan atau justru mengalami kekalahan? Dengan sudah tidak menjabatnya Pak Jokowi pada Pilkada 2020, pasangan wali kota terpilih didukung hanya 3 partai, yakni PKS, Demokrat, dan P3. Sementara lawannya didukung 6 partai. 6 partai politik mengalami kekalahan. Memang hasil Pilkada 2020 tidak bisa menjadi tolak ukur. Namun jika Mas Kaisang menerima tantangan untuk terlibat dalam Pilkada Depok, akan menjadi catatan yang menarik. Yang jelas, Depok bukan kota kelahiran, bukan kota tinggal, juga bukan kota menimba ilmu Mas Kaisang. Artinya Depok tidak ada jejak yang menjadikan pertarungan perjalanan mudah. Meski belum memutuskan apakah akan ikut kontestasi eksekutif atau legislatif, kita bisa menyimpulkan, berdasarkan rekam jejak ayah dan 2 kakaknya, hampir dipastikan Mas Kaisang bakal memilih menjadi calon kepala daerah. Ditambah ketika ditanya mengapa ingin terjun ke politik, apa jawabnya? Supaya dapat bermanfaat bagi orang banyak. Memang menjadi wakil rakyat juga memiliki dampak, tetapi efeknya tidak terlalu signifikan bila menjadi kepala daerah. Berbagai kebijakan akan lebih bebas direncanakan hingga dieksekusi. Meski belum memiliki pengalaman di politik, bukan berarti pengetahuan Mas Kaisang tidak ada sama sekali. Kita bisa bayangkan, ketika keluarga Pak Jokowi berkumpul, rasanya tidak mungkin tidak berbicara politik sama sekali. Setidaknya bisa kita baca dari keinginan Mas Kaisang terjun ke politik. Itu menandakan waktu bertemu keluarga, mereka intens membahas topik politik. Dan yang lumayan berbeda dengan keluarga politisi lain di Indonesia. Keluarga presiden terjun ke politik, menjadi anggota partai politik, tetapi tidak masuk dalam struktural partai politik. Malahan Pak Jokowi hingga sampai saat ini tidak punya jabatan struktural di PDIP. Mungkin termasuk Mas Gibran maupun Mas Bobi. Dan kebijakan-kebijakan yang diambil Mas Gibran dan Mas Bobi lumayan mendapat sambutan positif. Ini artinya tanpa terlalu lama masuk partai politik, mereka langsung mudah menjalankan roda pemerintahan. Bisa jadi kemampuan manajemen mereka sudah cukup teruji dengan latar belakang mereka yang pengusaha. Dan ketiganya jelas memegang peran penting di usaha masing-masing. Hanya saat ini jabatan di perusahaan tentu dilepas oleh Mas Bobi dan Mas Gibran, dikarenakan aturan ini yang melarang untuk hal itu. Di sisi lain, Mas Kaisang juga mengawal perjalanan Persis Solo, klub sepak bola tempat lahirnya. Dan ini menandakan dirinya mudah beradaptasi dalam segala medan manajemen. Ini kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Yang jelas anak-anak Pak Jokowi bukan orang-orang yang tipenya cengeng, tipenya fighter semua, nih kayak bapaknya, yang jika menghadapi kesulitan selalu bergantung kepada kakak atau orang tuanya. Kita hampir tidak pernah mendapati berita perusahaan anak Pak Jokowi tersandung masalah atau terlibat dengan proyek pemerintah. Itu berarti mereka menjaga betul supaya ayahnya tidak ikut menemani
jika ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ini. Nah, soal kesiapan Mas Kaisang di 2024, kita tunggu saja. Akankah Mas Kaisang menerima tantangan itu dengan serius atau akan melewatkan kesempatan emas itu? Demikian opini Om Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.